Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Akhir pekan sudah berakhir dan besok sudah hari Senin, yang berarti kita harus kembali ke kantor bagi yang kantor. Semoga teman-teman terus diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya, termasuk segala urusan nanti di hari Senin besok. Nah, untuk menemani malam akhir pekan teman-teman sekalian, saya sengaja mau mengetengahkan kabar terbaru soal calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Ini kabar penting menurut saya karena menyangkut masa depan timnas yang kita banggakan, yaitu timnas Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, baru beberapa jam yang lalu diberitakan di beberapa media massa Indonesia bahwa sebanyak 2 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, yaitu Dion Marks dan Tim Gaypans, yang sempat muncul beritanya beberapa bulan yang lalu, akhirnya akan tiba di tanah air pada hari Kamis besok tanggal 14 November di Jakarta. Kabar tersebut itu disampaikan oleh pelatih timnas Indonesia U20, yaitu Indra Safri. Menurut Indra Safri, Dion Marks dan Tim Gaypans itu akan tiba di Jakarta untuk menjalani proses naturalisasi seperti misalnya tes kesehatan hingga kemudian melengkapi persyaratan dan melewati sesi wawancara. Meskipun begitu, Indra Safri belum menjamin 2 pemain tersebut bisa membela timnas Indonesia karena masih harus menunggu momen untuk bersalaman dengan Ketua Umum PSSI kita, yaitu Pak Erick Thohir. 2 pemain muda ini memang diproyeksikan untuk tampil bersama timnas Indonesia usia 20 yang akan tampil di Piala Asia U20 tahun 2025 yang akan dilangsungkan di Cina pada tanggal 12 Februari hingga 1 Maret tahun depan. Dalam drawing yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024, Timnas Indonesia U20 berada di grup C bersama juara bertahan Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Uzbekistan bisa kita katakan sebagai tim terkuat di grup C karena memang sepak bola usia muda di negara tersebut memang menarik perhatian belakangan ini gitu. Jangan dilupakan juga bahwa Uzbekistan adalah juara pada Piala Asia U20 tahun 2023 yang digelar di negara mereka sendiri. Uzbekistan juga cukup sering lolos ke Piala Dunia U20 dan pencapaian terbaik mereka terjadi pada edisi 2013 dan 2015 di mana mereka bisa lolos ke babak perempat final. Kemudian ada juga Iran yang telah terbukti kualitasnya sebagai negara Asia dengan tradisi sepak bola yang kuat. Pada Piala Asia U20 tahun 2025 itu akan menjadi penampilan mereka yang ke-22, yang berarti timnas muda Iran itu memang sudah cukup sering bermain di Piala Asia. Selain daripada itu, Iran juga pernah 4 kali menjadi juara di Piala Asia U20. Iran juga sudah 3 kali lolos ke Piala Dunia U20, meskipun mereka belum bisa berbicara banyak di turnamen usia muda level dunia tersebut. Kemudian, tim yang berikutnya adalah Yaman. Yaman adalah lawan familiar bagi timnas Indonesia U20 karena mereka sudah pernah berhadap-hadapan di kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025, di mana hasilnya kedua tim hanya bisa berbagi angka 1-1. Prestasi Yaman di Piala Asia U20 bisa dikatakan biasa saja. Mereka baru bisa sekali menembus perempat final pada edisi 1975. Oleh sebab itu, dengan kekuatan terkini mereka, Yaman bisa menjadi tim yang kemungkinan sangat mudah lah untuk dikalahkan oleh timnas Indonesia. Catatannya menurut saya begini teman-teman. Bertemu dengan tim-tim kuat seperti Uzbekistan, kemudian Iran dan Yaman, timnas Indonesia U20 tentu membutuhkan pemain-pemain berpengalaman seperti Dion Marks dan Tim Gaypans. Dion Marks yang saat ini bermain untuk klub Nijmegen U21 biasa bermain sebagai bek tengah, sedangkan Tim Gaypans yang berstatus sebagai pemain klub Liga 2 Belanda yaitu FC Emmen biasa bermain sebagai fullback. Kemudian juga bisa wingback hingga winger kiri. Artinya pemain ini adalah pemain yang versatile. Pemain yang bisa bermain di beberapa posisi begitu.
Kehadiran dua pemain ini diharapkan bisa menjadi bantuan bagi timnas Indonesia U20 untuk bisa merealisasikan target lolos semifinal Piala Asia U20 tahun 2025. Dengan lolos ke semifinal Piala Asia U20 tahun 2025, maka timnas Indonesia U20 akan ambil bagian pada Piala Dunia 2025 yang akan berlangsung di Chile pada 27 September hingga 19 Oktober 2025. Jadi itu kira-kira informasi pemain naturalisasi timnas Indonesia yang akan memperkuat timnas Indonesia U20. Saya kira target lolos ke semifinal memang harus dikejar, harus dicapai dengan baik begitu agar timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia U20 yang akan berlangsung di Chile. Harusnya di Piala Dunia U20 edisi sebelumnya Indonesia bisa berpartisipasi karena Indonesia seharusnya bertindak sebagai tuan rumah, tapi tidak jadi karena Indonesia gagal menjadi tuan rumah disebabkan oleh alasan-alasan yang menurut saya pasti teman-teman sudah tahu semua begitu. Ya, kita harapkan saja nanti penampilan timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 berjalan dengan baik dan bisa menembus babak semifinal. Target kita begitu. Sementara itu teman-teman sekalian, kalau kita bicara soal calon pemain naturalisasi berikutnya untuk timnas Indonesia senior, timnas Indonesia utama, sementara ini memang belum ada kemajuan signifikan selain informasi yang sudah saya sampaikan di konten-konten sebelumnya. Memang sempat ramai kabar bahwa setelah Kevin Dick resmi di naturalisasi disumpah menjadi WNI, muncul nama-nama pemain berikutnya yang bakal dinaturalisasi juga, terutama pemain keturunan yang posisinya sebagai striker atau penyerang depan. Di satu sisi ini menjadi kabar baik karena ternyata memang PSSI sedang menyiapkan pemain naturalisasi berikutnya untuk posisi striker. Meskipun memang sampai saat ini namanya saja kita belum tahu karena PSSI sendiri mengakui masih cukup kesulitan gitu ya. Masih ada kendala dalam prosesnya. Sempat muncul nama-nama seperti Mauro Zylstra, kemudian Milan Manhoef, dan kemudian Miliano Jonathans. Ketiga pemain tersebut posisinya sebagai pemain depan. Kalau untuk Mauro Zylstra ini memang sampai saat ini isunya masih sangat kuat karena memang dikabarkan berkas-berkas pemain ini, berkas-berkas naturalisasi pemain ini itu sudah ada di meja PSSI tapi statusnya masih dipertimbangkan sampai sekarang. Kemudian ada juga nama Ole Romini yang juga sempat menguat karena informasi yang disampaikan oleh anggota DPR RI Komisi 13 yaitu Jamaluddin Idam, yang mengatakan bahwa pemain berikutnya setelah Kevin Dick yang bakal dinaturalisasi secara realistis adalah Ole Romini. Sebenarnya menurut saya yang paling penting saat ini adalah bagaimana performa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, artinya timnas Indonesia senior. Saya bukan bermaksud untuk meremehkan timnas level usia, tapi menurut pandangan saya, pandangan pribadi, bagaimanapun bagusnya timnas Indonesia di level usia itu tidak akan mengubah apapun karena yang dilihat adalah prestasi timnas di level senior, timnas utama. Itulah kenapa menurut saya sosok striker sangat kita butuhkan untuk membantu timnas kita, timnas Indonesia bisa berbicara lebih banyak daripada yang bisa mereka lakukan saat ini. Peluang itu masih terbuka di lanjutan putaran ketiga dan oleh sebab itu setiap pihak terutama ya PSSI harus bekerja keras untuk kemudian menaturalisasi pemain keturunan yang posisinya sebagai striker atau penyerang. Itu bisa menjadi catatan PSSI untuk pertandingan Indonesia berikutnya, terutama nanti di tahun depan. Sementara untuk tahun ini kita hanya punya 2 pertandingan terakhir yaitu menghadapi Jepang dan kemudian Arab Saudi di tanggal 15 dan 19 November. Kita jelas tahu sampai saat ini belum ada tambahan pemain naturalisasi yang posisinya sebagai striker. Yang ada hanya pemain belakang di mana yang terbaru adalah Kevin Dick. Tapi ya tidak apa-apa, semoga dengan pemain yang ada saat ini begitu timnas Indonesia masih bisa meladeni permainan Jepang dan Arab Saudi. Syukur-syukur nanti kalau bisa meraih poin sempurna gitu. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan ke kalian semua. Jadi informasi mengenai
2 pemain keturunan calon naturalisasi untuk Timnas Indonesia U20, dan kemudian informasi berikutnya soal ya pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi untuk timnas utama, yang memang sampai saat ini masih belum ada kabar yang signifikan, masih stagnan begitu informasinya. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, seperti yang banyak orang prediksikan, oleh Romeneh memang benar-benar memutuskan gitu ya, untuk kemudian bisa membela timnas Indonesia. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.